Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini saudara sekali lagi kita boleh bersama di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat pelajaran yang ke-10 yang bertajuk hari-hari terakhir. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk sekolah Sabat kita hari-hari terakhir. Yang menjadi pertanyaan, apa yang berlaku di hari-hari terakhir dunia ini menurut Yesus di dalam buku Markus? Bacaan kita saudara tertera di screen dan ada baiknya kita membaca ayat-ayat ini supaya membantu kita di dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Ayat hafalan Markus 13 ayat 26 dan 27 versi Borneo mengatakan, kemudian mereka akan melihat anak manusia datang dalam awan penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Setelah itu dia akan menghantar para malaikatnya dan menghimpunkan umat pilihannya dari 4 mata angin, dari hujung bumi ke hujung langit. Saudara, Markus 13 mengandungi pandangan Yesus tentang eskatologi atau peristiwa akhir zaman. Perbincangannya dimulakan oleh soalan yang dikemukakan oleh muridnya dalam jawabannya mengenai kemusnahan bait suci Yerusalem, kejadian yang dikaitkan dengan akhir dunia. Ayat hafalan ini menekankan kepastian kedatangan Yesus kedua kali dan memberi pengharapan kepada umat percaya bahwa mereka akan diselamatkan dan berkumpul dengan sesama umat percaya dalam kehidupan kekal. Ayat ini juga menjadi peringatan untuk bersiap sedia karena kedatangan Yesus yang kedua kali adalah suatu kepastian dalam rencana keselamatan Tuhan. Pendahuluan sekolah Sabat. Topik utama pelajaran minggu ini adalah bahagian eskatologi di dalam Markus pasal 12. Kita akan mencari maksud atau meneliti perkara berikut, yaitu apakah eskatologi atau maksud ringkas tentang eskatologi. Eskatologi di dalam Markus 13 atau analisa konteks dalaman dari pandangan Ellen G. White berkenaan topik ini. Para tua-tua yang telah melihat bait suci, Salomo menangis apabila mereka melihat bait kecil dan sederhana yang dibina oleh Zerubabel. Herodes Agung ingin berdamai dengan orang Yahudi dengan memperbaiki Ka'bah yang sederhana itu. Dia menjadikannya satu keajaiban seni bina yang dipuji oleh para murid di hadapan Yesus. Tetapi Yesus melihat lebih jauh dari batu-batu mewah itu. Emas yang mengagumkan dan keajaiban visual itu. Dia melihat tentara Rom menghancurkan segala-galanya yang dilalui mereka. Dia melihat tempat yang dibina untuk kemuliaan Tuhan hancur oleh kejahatan umat Tuhan sendiri. Dengan menunjukkan realiti itu, dia menggabungkannya dengan visi harapan yang penuh berkat, yaitu suatu hari nanti Yesus akan datang untuk mengakhiri kejahatan dan dosa. Untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita akan membagikannya kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di bahagian kehancuran bait suci, ada 3 topik kita akan pelajari di sini. Kita masuk di topik yang pertama, duit siling kecil dalam persembahan. Nah saudara, apa kaitan duit siling kecil dalam persembahan itu kepada pengharapan? Markus 12 ayat 42 mengatakan, kemudian seorang balu yang miskin memasukkan 2 keping uang tembaga yang sangat kecil nilainya. Bangunan bait yang Herodes bina mempunyai beberapa serambi. Di dalam serambi yang disebut serambi wanita terdapat 13 peti di mana persembahan akan dimasukkan. Setiap satu daripadanya mempunyai tujuan tertentu. Contohnya membeli kayu api. Yesus sedang memperhatikan jumlah uang yang besar dan kecil dimasukkan ke dalam peti persembahan ketika dia terkesan dengan persembahan kecil oleh seorang balu. Markus 12 ayat 41 hingga 42. Nah, berbeza daripada pemberi yang kaya, balu ini tidak mahu dipuji. Dia hanya mahu menyumbang kepada pekerjaan Tuhan dengan sedikit yang dia miliki. Dia tidak peduli dengan rasuah yang berleluasa di kalangan para imam. Persembahannya adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tidak lama selepas itu, Yesus akan mengumumkan kehancuran bait itu karena rasuah dan kejahatan Israel.
Tetapi di tengah-tengah kejahatan yang berleluasa, balu ini melambangkan para penyembah yang ikhlas, yang masih mengakui kesucian bait sebagai rumah di mana Tuhan ingin disembah, yaitu ada harapan di dalam Tuhan. Di skrin saudara ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu tiada satu batu di atas batu yang lain. Yang menjadi pertanyaan, apa kaitan tiada satu batu di atas batu yang lain kepada persediaan bencana? Markus 13 ayat 13 mengatakan, kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tapi sesiapa yang bertahan hingga akhir akan diselamatkan. Ketika mendaki Bukit Zaitun, seorang murid menarik perhatian Yesus kepada Ka'bah megah yang Herodes bina, yaitu Markus 13 ayat 1. Tindak balas Yesus membuat semua orang terkejut. Apabila ditanya oleh nelayan bersaudara itu, Yesus membagikan jawabannya kepada 3 fasa berikut. Pertama, kepentingan dalam memberitakan Injil dan akibatnya atau kesannya. Kedua, tanda-tanda kemusnahan Ka'bah ayat 14 hingga 23. Kemudian, tanda-tanda kesudahan dunia ayat 24 hingga 37. Dalam fasa pertama, Yesus menunjukkan bahwa Kristus palsu akan segera muncul dan akan terus muncul, yang akan menyampaikan Injil yang dipalsukan. Markus 13 ayat 5 hingga 6. Ini akan menimbulkan kekacauan, tetapi itu belum lagi tanda akhirnya. Sebelum kehancuran Ka'bah, Injil diberitakan di seluruh dunia yang dikenali pada waktu itu. Dan sehingga Yesus datang, kita mesti bersedia untuk menyampaikan iman kita dengan jelas tanpa mengambil kira akibatnya. Markus 13 ayat 9 hingga 13, 1 Petrus 3 ayat 15. Dan di skrin saudara ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu kekejian yang membawa kebinasaan. Apa makna rohani kekejian yang membawa kebinasaan ini? Markus 13 ayat 14 mengatakan, apabila kamu melihat kekejian yang membawa kebinasaan berdiri di tempat terlarang baginya, hendaklah para pembaca memperhatikan artinya. Orang yang ada di Yudea mesti lari ke pergunungan. Yesus mengaitkan kehancuran Ka'bah dengan nubuatan Nabi Daniel di dalam Daniel 9, Daniel 11, dan Daniel 12. Nubuatan mengenai 70 minggu menggambarkan seorang raja, yaitu Roma, yang akan menghancurkan kota dan Ka'bah setelah kematian Mesias. Inilah pemusnah yang memenuhi Yerusalem dengan kekejian. Lukas menjelaskan bahwa kekejian yang mendatangkan kebinasaan merujuk kepada Yerusalem yang dikelilingi oleh tentara Roma. Lukas 21 ayat 20. Ini berlaku pada tahun 66 Masihi apabila Sestius Gallus coba menawan Yerusalem. Pengunduran mereka yang tidak dijangka telah membolehkan orang Kristen meninggalkan kota dan menyelamatkan nyawa mereka. Setahun kemudian, Nero menghantar Vespasian untuk memadamkan pemberontakan dan dia meninggalkan Titus untuk meneruskan pengepungan sehingga kehancuran sepenuhnya kota itu pada tahun 70. Dan di skrin saudara ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di bahagian kedua, kedatangan anak manusia. Ada 2 topik yang kita pelajari di bahagian ini. Pertama yaitu tajuk yang keempat, kesukaran yang besar. Dalam Markus 13, saudara, yang menjadi pertanyaan, apakah ada pengharapan dalam kesukaran yang besar ini? Siapa yang kita boleh harapkan? Markus 13 ayat 19 mengatakan, pada masa itu akan berlaku kesengsaraan yang belum pernah berlaku sejak dunia dicipta Allah sehingga waktu itu dan tidak akan pernah berlaku lagi. Selepas menjelaskan mengenai kemusnahan Ka'bah, Yesus mula berbicara tentang apa yang akan terjadi di antara peristiwa itu dan kedatangannya yang kedua kali, yaitu satu masa kesengsaraan yang sangat dahsyat dalam Markus 13 ayat 19. Nah, kesengsaraan ini adalah terhadap orang-orang pilihan, yaitu mereka yang tetap setia kepada Yesus. Tempo kesengsaraan ini melibatkan penganiayaan terhadap umat yang setia oleh kuasa agama yang mendominasi zaman pertengahan. Pada masa itu, ramai yang terpaksa membayar dengan nyawa mereka karena keinginan mereka untuk membaca Alkitab dan tetap setia pada ajarannya. Daniel 7:25
dan beberapa ayat lain memberitahu kita bahwa penganiayaan itu akan berlangsung selama 1260 tahun, antara 538 hingga 1798. Nah, sebelum tahun 1798, selepas reformasi, penganiayaan telah berkurangan di beberapa bahagian di Eropa. Ramai yang terpaksa melarikan diri dari negara mereka untuk mendapatkan perlindungan di Jerman atau Switzerland demi melarikan diri dari penganiayaan. Di skrin saudara ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, kita boleh tahu bahwa jika hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Tuhan, apabila kita dibawa ke dalam pencobaan karena iman kita, Yesus akan bersama kita. Apabila kita dibawa ke hadapan para penguasa dan pembesar untuk menjawab iman kita, Roh Tuhan akan menerangi pemahaman kita dan kita akan dapat memberikan kesaksian tentang kemuliaan Tuhan. Dan jika kita dipanggil untuk menderita demi Kristus, kita akan dapat masuk ke dalam penjara dengan percaya kepadanya seperti seorang anak kecil percaya kepada ibu bapanya. Sekarang adalah masa untuk memupuk iman kepada Tuhan. Kita masuk di tajuk yang terakhir, yaitu kedatangan anak manusia. Yang menjadi pertanyaan, apa makna rohani kedatangan anak manusia dalam buku Markus? Firman Tuhan dalam Markus 13 ayat 26 mengatakan, kemudian mereka akan melihat anak manusia datang dalam awan penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Ketika penghujung zaman kesengsaraan semakin mendekat, tanda-tanda yang diumumkan oleh Yesus mulai digenapi. Kita baca dalam Markus 13 ayat 24 hingga 25, yaitu gelap matahari dan bulan pada 19 hari bulan 5, 1780. Bintang jatuh seperti hujan, 13 hari bulan 11, 1833. Kegemparan di langit, peristiwa masa depan juga diumumkan dalam Wahyu 6 ayat 14. Selepas itu, Yesus akan muncul dengan cara yang nyata, berkuasa dan penuh kemuliaan. Orang mati dalam Kristus akan bangkit semula dan orang yang setia yang masih hidup akan diubah. Markus 13, 1 Tesalonika 4. Bilakah peristiwa besar ini akan berlaku? Yesus memberitahu kita bahwa apabila kita melihat tanda-tanda itu, kita akan tahu bahwa ia semakin hampir. Markus 13 ayat 28 hingga 29. Sebagai kesimpulan, Yesus memastikan bahwa peristiwa-peristiwa berkaitan kehancuran Ka'bah dan disaksikan oleh generasi yang sama itu. Namun, mengenai kedatangannya yang kedua, dia memberi amaran bahwa tiada siapa yang akan tahu saatnya. Peranan kita adalah untuk berjaga-jaga. Saudara, di skrin Anda ada 1 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Pena Inspirasi juga menyatakan, masa yang tepat bagi kedatangan Kristus yang kedua kali tidak dinyatakan. Yesus berkata, tidak seorang pun tahu hari atau saatnya, tapi dia juga memberi tanda-tanda kedatangannya dan berkata, apabila kamu melihat semua perkara itu, ketahuilah bahwa itu sudah dekat, malah di ambang pintu. Oleh karena kita tidak tahu saat kedatangan Kristus, kita mesti hidup dengan bijaksana dan saleh dalam dunia ini, sambil menantikan harapan yang diberkati itu dan kemunculan mulia Allah yang besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, kesimpulan secara keseluruhan sekolah sahabat kita pada minggu ini. Eskatologi dalam buku Markus itu benar dan pasti. Itu sebabnya saudara, mari kita bersedia akan kedatangan Tuhan yang pasti itu. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semoga ringkasan pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena menolong kami mempelajari dan mengerti pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.